Hey, welcome back. Kembali lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari kehidupan guru sihir di dunia lain. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Tidak lama kemudian, Will dan Sal akhirnya tiba di guild petualang. Will dan Sal segera memasuki guild tersebut dan ternyata guys, kedatangan Will dan Sal segera disambut hangat oleh salah satu pegawai dan kita akan memanggilnya dengan sebutan Sinta. Di sini Sinta berkata kepada Will bahwa pendaftaran petualang kamu sekarang sudah selesai dan ini adalah kartu guildmu. Jadi kamu harus membayar biaya untuk penerbitan ulang jika kamu menghilangkannya. Jadi harap berhati-hati. Will mengucapkan terima kasih dan dirinya akan mengingatnya. Sinta kembali menawarkan kursus pelatihan untuk petualang baru. Apakah kamu ingin mendaftar? Ucap Sinta kepada Will. Sal yang mendengar tawaran dari Sinta menjadi semangat. Lalu Sal berkata dalam hati, kursus pelatihan. Aku tidak tahu banyak tentang menjadi seorang petualang, tapi itu pasti akan menyenangkan. Namun guys, di sini Will menolak tawaran dari Sinta. Mendengar perkataan dari Will membuat Sal patah hati. Ia sedikit kecewa sih Salnya. Lalu Sal dan Will segera pergi meninggalkan Sinta. Menurut Will, mungkin tahu lebih banyak daripada instruktur pelatihan. Jadi pelatihan itu hanya akan membuang-buang waktuku saja. Will bertanya kepada Sal, ada apa? Sal yang tadinya sedang cemberut, kini menjawab pertanyaan dari Will. Tidak apa-apa, hanya saja aku tidak tahu apa-apa tentang petualang. Jadi kupikir mungkin aku harus ikut. Namun Will berkata kepada Sal, bahwa dirinya tidak usah khawatir karena pengalaman adalah guru terbaik untuk hal semacam itu. Sal kembali berkata, baiklah, lalu apa yang harus kita lakukan? Will menjelaskan kepada Sal bahwa ada banyak hal yang ingin aku lakukan, tapi untuk saat ini, naikkan peringkat kita adalah menjadi prioritas utama. Mulai dari peringkat F, hak istimewa yang kau terima dan kebebasanmu secara keseluruhan sebagai petualang akan bertambah seiring dengan naiknya peringkat. Aku ingin mencapai peringkat di sekitar peringkat 1 sesegera mungkin. Kalau dipikir-pikir, Tuan Dominic juga merupakan petualang peringkat B. Jadi kalau begitu, bukankah Tuan Will bisa dengan mudah mencapai peringkat A? Mendengar perkataan dari Sal, Will pun menjawab, kau tahu bahwa dirinya akan membuat Sal menjadi petualang peringkat A juga. Sal terkejut dengan perkataan Will. Lalu Sal mengatakan, dirinya juga. Will kembali menjelaskan kepada Sal bahwa Dominic mampu melakukannya. Jadi bukankah seharusnya mudah bagimu, bukan? Sal berteriak pada Will bahwa itu tidak mungkin, dikarenakan kemampuan dirinya jauh di bawah Tuan Dominic. Nah guys, di sini Will mengatakan dalam hati bahwa Sal sudah melampaui Dominic sejak lama, meskipun masih akan tetap tidak percaya pada dirinya sendiri. Namun guys, tiba-tiba seseorang berteriak mengatakan, jangan konyol. Sal dan Will yang mendengar hal itu pun terkejut sembari menoleh ke arah suara itu. Sal bertanya, apakah mereka berkelahi? Will menjelaskan kepada Sal bahwa itu adalah kejadian yang cukup umum di sini. Tapi mari coba kita lihat seperti apa keributannya. Di sisi lain yang dimana para petualang berkumpul untuk melihat penyebab keributan tersebut. Di sini, perempuan berambut merah bertanya, kenapa kau malah menjual bahan peledak besinya? Bukankah kau yang bilang bahwa aku yang akan mendapatkannya? Dan di sini pria botak berbadan kekar menjelaskan, karena bahan peledak besi dinilai memiliki nilai tertinggi di antara monster yang kita kalahkan. Bukankah dirinya sudah memberi dirinya kompensasi yang pantas? Lantas kenapa kau masih marah? Perempuan berambut merah kembali berteriak, bahwa kau tidak akan bisa mengalahkan peledak besi tanpa bantuan dariku. Jika tidak, kau tidak akan bisa mendapatkannya. Jadi seharusnya akulah yang mendapatkan itu. Nah guys, di sini Mimin agak sedikit menjelaskan kalau peledak besi itu merupakan seekor semut raksasa atau semacam itu. Karena Mimin kurang tahu juga, dan bisa juga itu merupakan seekor lipan atau apalah. Will yang melihat perempuan tersebut sedikit terkejut, dikarenakan dia merupakan koki labirin yang bernama Carla. Betapa beruntungnya dirinya untuk berpikir bahwa dirinya akan dapat bertemu dengannya dengan cara seperti ini. Dasar wanita serakah. Si botak memutuskan untuk menambah bagian wanita tersebut dikarenakan wanita berambut merah terus mempermasalahkannya. Mendengar perkataan dari si botak, wanita berambut merah menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin uangnya dan yang diinginkan wanita tersebut adalah peledak besinya.
Dirinya sudah menjelaskan bahwa dirinya sedang meneliti masakan monster. Kawan si botak yang mendengar hal itu mengatakan, "Ah, masakan monster. Siapa yang mau makan sesuatu seperti itu? Bahkan sepertinya itu tidak bisa dimakan." Kawannya yang satu lagi juga mengatakan bahwa perempuan berambut merah itu sangat menyebalkan. "Jika kau tidak mau mengikuti keputusan party, maka kau keluar saja." Nah guys, ternyata perempuan berambut merah tersebut merupakan party dari si botak. Perempuan itu terkejut dengan ucapan dari kawannya si botak. "Nah, biar kagak ribet, kita akan memanggil pria berambut biru pudar dengan sebutan Bayu. Dan pria berambut abu rokok kita sebut saja dengan sebutan Radit. Dan kalau si botak kita sebut botak aja, karena memang kepalanya botak, kayak. Dan untuk sebutan dari perempuan rambut merah, kita panggil saja dengan sebutan Rani." Rani terkejut dengan ucapan dari Bayu, lalu Rani kembali berkata, "Apa yang baru saja kau katakan?" Si botak kembali berkata, "Iya begitulah, jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan, maka tinggalkan saja partian kami." Rani menjadi kesal mendengar ucapan dari si botak. Lalu Rani segera pergi meninggalkan si botak dan teman-temannya sembari mengucapkan, "Oke, no problem, maka aku tidak akan bergabung dengan siapapun lagi." Seketika Rani segera pergi keluar meninggalkan guild petualang. Para petualang yang melihat kejadian tersebut terkejut, sedangkan Sal mengatakan bahwa orang itu benar-benar marah. Will menjelaskan kepada Sal bahwa itu hanya pergi untuk menunjukkan bagaimana perasaan dirinya. Will menyuruh Sal bersiap-siap untuk mengejarnya. Sal bertanya kepada Will, siapa yang akan dikejar? Will kembali menjelaskan, "Bukankah sudah jelas kita akan mengejar wanita yang sedang marah itu?" Sal bertanya, apakah tidak apa-apa untuk melakukan itu? Karena Sal merasa kalau berbicara dengannya sekarang, yang ada hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Namun Will kembali menjelaskan bahwa itu tidak apa-apa dan tidak akan terjadi masalah. Jadi serahkan saja pada dirinya. Tidak lama kemudian, Will dan Sal tiba di sebuah tempat yang bernama bar, yang dimana Rani tersebut berada. Lalu Will segera menghampiri Rani sembari memegang sebuah minuman. Sedangkan Sal berbeda, karena Sal cuma memegang sebuah minuman coklat atau susu coklat hangat. Ya, sejenis cappuccino mungkin. Di sini Will bertanya, "Keributan apa yang kau buat tadi?" Rani mengatakan, "Kau pasti seorang petualang yang melihat kejadian apa yang terjadi di Will dan apa yang kau inginkan." Will hanya tersenyum sembari mengucap bahwa dirinya ingin tahu tentang masakan monster yang kau sebutkan tadi, dan dirinya ingin mendengar lebih banyak tentang hal itu secara rinci. Rani menjelaskan kepada Will bahwa sekarang dirinya sedang tidak mood. Lalu Will segera duduk di samping Rani sembari mengucapkan, maka dirinya akan melakukan pembicaraan. Rani mengatakan bahwa siapa bilang kau boleh duduk di samping diriku. Namun Will mengabaikan perkataan dari Rani. Tidak seperti hewan, para monster dapat menghasilkan kristal sihir di dalam diri mereka. Jadi tubuh mereka terstruktur untuk memanfaatkan sihir tersebut. Bagi manusia, daging monster yang mengandung sihir adalah racun yang sangat kuat. Itu sebabnya monster tidak digunakan dalam masakan. Rani yang mendengar perkataan dari Will bertanya, apa gunanya memberitahuku pengetahuan umum? Karena setiap petualangan juga tahu itu. Namun Sal yang mendengar perkataan dari Rani merasa tersinggung dikarenakan dirinya juga tidak tahu itu. Will kembali mengatakan, karena kau tahu cara untuk mengekstrasi sihir dari daging monster. Apakah yang kukatakan itu benar, bukan? Mendengar hal itu membuat Rani terkejut. Will kembali menjelaskan bahwa jika kau mengeluarkan sihirnya, maka racunnya akan hilang. Jadi selaput sihirnya akan tetap segar. Daging monster itu kemudian akan berubah menjadi bahan makanan mewah yang penuh dengan umami. Mendengar perkataan dari Will, Rani bertanya, bagaimana kau tahu tentang itu? Will dengan rendah hati menjawab bahwa dirinya hanya tahu sedikit dan hanya itu saja. Namun Sal yang mendengar pembicaraan dari mereka berdua sedikit shock. Rani kembali mengatakan bahwa dirinya berubah pikiran. Jadi dirinya akan memberitahu Will apa yang dirinya ketahui. Masakan yang dimasak Carla memiliki efek khusus untuk meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Dan dia juga akan bertemu Alan 3 tahun dari sekarang. Dan guys, ternyata nama asli dari Rani adalah Carla. Seharusnya tidak ada masalah dengan menjadikannya sekutuku sekarang. Dikarenakan Will butuh bantuannya untuk menjadi lebih kuat.
Carla menjelaskan kepada Will bahwa menghilangkan sihir dari daging monster adalah kerjaan yang paling sulit, dikarenakan kau harus mengetahui lokasi meridiannya di mana sihir mengalir dan menghilangkannya dengan akurasi yang tinggi. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu meridian, meridian adalah jaringan pembuluh darah dan saraf yang tidak bisa dilihat secara kasat mata dan dianggap sebagai jalur aliran energi vital dalam tubuh. Dikarenakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok atau bisa juga disebut TCM, meridian diyakini menghubungkan berbagai organ, jaringan, dan fungsi fisiologis serta penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh. Nah guys, kita lanjut aja lagi ke pembahasannya. Mendengar hal itu, Will mengatakan bahwa yang dikatakan Carla itu benar. Carla yang melihat reaksi dari Will bertanya, "Kau sudah tahu tentang hal itu?" Will menjelaskan bahwa dirinya sudah tahu, tapi dirinya tidak bisa melakukan teknik tersebut, dikarenakan tanpa pengalaman berhadapan dengan begitu banyak monster, dan kemampuan yang bagus untuk mereka merasakan sihir hampir mustahil melakukan itu. Carla kembali mengatakan bahwa dirinya sedikit terkejut, dikarenakan kau satu-satunya orang yang pernah kutemui yang paham tentang metode ini. Tapi bagaimana bisa kau tahu? Will menjelaskan bahwa dirinya dulu pernah diselamatkan oleh mastermu. Mendengar perkataan dari Will, membuat Carla terkejut. Lalu Carla mengatakan, "Apa? Kamu pernah bertemu dengan masterku?" Lalu Will menjelaskan kepada Carla bahwa di saat dirinya pernah terdampar dan hampir mati, dirinya memberiku sebuah daging monster. Lalu dia memberitahuku nama muridnya kepadaku, yang bernama Carla. Ya, dia sendiri. Mendengar perkataan dari Will membuat Carla senang dan bahagia. Lalu Carla mengatakan, "Master," dengan wajah bahagianya. Nah guys, di sini Will mengarang sebuah cerita, namun dengan latar belakang Carla. Ini adalah cara terbaik untuk memperdalam hubunganku dengan dirinya. Lalu Will mengatakan bahwa aku akan langsung ke intinya saja. Dirinya ingin makan hidangan daging monster itu lagi. Tapi bukan daging monster sembarangan, melainkan dirinya ingin memakan hidangan masakan dari Carla. Lalu Will menjelaskan bahwa semua daging akan menjadi milik Carla. Jadi apakah kau mau bergabung dengan partian kami dan menelusuri Dungeon bersama kami? Mendengar perkataan dari Will, Carla langsung menjabat tangan Will dan mengucapkan, "Itu akan jadi kesenanganku." Jadi dirinya akan mengandalkan Will, jadi kesempatan antara Will dan Carla pun selesai. Sal yang melihat hal itu merasa takjub dan kagum sembari mengatakan dalam hati, "Tuan Will sama, sungguh keren sekali. Dia bisa membuat orang dengan mood jelek begitu jadi terbuka padanya begitu saja." Lalu Carla mengajak Will untuk minum, untuk merayakan pembentukan party tersebut. Beritahu dirinya tentang diri kalian. Tidak lama kemudian, setelah Will menjelaskan dirinya dan Sal berkata, Tidak lama kemudian, setelah Will menjelaskan dirinya dan Sal kepada Carla, di sini Carla mengatakan, "Begitu ya, jadi kau pergi berkelana dengan Will setelah dia menyelamatkanmu." Mendengar perkataan dari Carla, Sal berkata, "Benar, berkat Tuan Will sama, aku masih hidup hari ini. Sejak hari itu, aku telah mendedikasikan hidupku padanya." Carla kembali mengatakan bahwa itu adalah cerita yang bagus. Will terdengar seperti orang yang sangat baik. Sedangkan Will yang mendengar hal itu menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kalau ada yang berdiri di depanku dan membutuhkan bantuan, maka dirinya tidak akan ragu untuk membantunya. Kalau begitu, lebih keren bukan? Carla tersenyum mendengar perkataan dari Will, dan Carla mengatakan bahwa kau benar-benar aneh. Tapi dirinya suka itu. Jadi, apa yang membawa pengembara seperti kalian ke kota Friar? Apakah itu harta karun Dungeon? Will menjelaskan bahwa kami punya banyak alasan, tapi itu juga salah satunya. Mendengar hal itu, Carla kembali berkata, "Oh, ayolah, kau bisa memberitahu diriku, jadi tidak perlu malu." Lalu Will menjelaskan kepada Carla bahwa dirinya datang ke sini untuk menjadi lebih kuat. Carla bertanya kepada Will, "Apakah kau tahu tentang efek memakan daging monster?" Will kembali berkata bahwa dirinya tentu saja tahu. Setelah mendengar perkataan dari Will di sini, Carla semakin menyukai Will. Jadi Carla akan langsung melakukan yang terbaik untuk membantu kalian menjadi lebih kuat. Will langsung mengucapkan terima kasih kepada Carla. Mendengar itu, Carla kembali berkata, "Tentu saja." Singkat cerita, keesokan harinya, di sini Carla terkejut dikarenakan Carla mengetahui bahwa Will dan Sal merupakan petualang berperingkat F. Sal pun tertawa canggung dan menjelaskan bahwa dirinya dan Will baru saja mendaftar kemarin. Will menjelaskan bahwa Carla tidak usah khawatir, dikarenakan kami akan segera berakhir jadi ranking E agar kita bisa dapat izin untuk memasuki Dungeon.
Carla merasa frustasi dan berkata, mungkin dirinya sudah salah memasuki party. Namun guys, tiba-tiba seseorang mengatakan dari belakang, "Oh, siapa lagi kalau bukan Carla?" Mendengar perkataan tersebut, Carla kembali berkata dalam hati, kenapa harus bertemu mereka sekarang? Dan ternyata itu adalah partian dari si botak. Lalu si botak berkata, apa yang terjadi sebenarnya? Mendengar perkataan dari si botak, Carla menyuruh si botak untuk diam. Karena ini adalah urusan kami. Si botak berkata, ya terserahlah. Lalu si botak bertanya, ranking kalian apa? Carla yang mendengar perkataan dari si botak merasa risau. Namun, Will yang mendengar perkataan dari si botak menjawab bahwa ranking Will adalah ranking F. Mendengar perkataan dari Will sontak membuat si botak tertawa terbahak-bahak. Lalu si botak berkata kepada Carla, hanya karena kau tidak tahan party dengan siapapun, bukan berarti kau harus satu tim dengan orang-orang yang begini. Carla yang mendengar perkataan dari si botak pun kesal dan mereka bertiga terbahak-bahak. Namun Carla kembali mengatakan bahwa setelah aku meninggalkan party kalian, kalian masih saja membuat diriku kesal. Will yang melihat mereka pun tersenyum lalu berkata, kalau begitu, aku ingin mengajukan sesuatu. Mendengar perkataan dari Will membuat si botak kebingungan. Lalu Will menjelaskan bahwa kau tahu ada sistem duel untuk petualang yang ingin berkelahi. Kenapa kita tidak gunakan itu untuk melihat siapa yang lebih di atas? Carla yang mendengar perkataan dari Will merasa risau sembari berkata, "Hei Will sama, apa yang baru saja kau katakan?" Sedangkan si botak yang mendengar hal itu pun kesal lalu berkata, kau pikir ranking F sepertimu bisa menang melawan ranking C seperti kami? Namun Will kembali mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak suka membiarkan orang menghinaku di depan wajahku begitu saja. Si botak yang mendengar perkataan dari Will menerima tantangannya dengan mengatakan, baiklah kalau begitu, ayo kita duel. Will tersenyum dan mengucapkan dalam hati, akhirnya mereka memakan umpanku, jadi akan kukalahkan orang-orang ini sekaligus menaikkan rankingku. Oke, sekian dulu video dari kami. See you next video and bye-bye.